Tak berapa lama Makoto sadar dari pingsannya. Saat dia bingung, lalu terdengar teriakan dari orang-orang armamen. Di tengah lapangan ada Boya yang lagi terdesak, kena banyak pukulan dari Ryushin. Sepertinya Kuno Ryushin adalah seorang boxer yang sangat kuat. Boya terlempar ke belakang dan jatuh di tanah terkena pukulan keras dari Ryushin. Si pirang susuran itu mencoba menyerang balik, tapi kembali dengan lincah. Lawannya itu berkelit dan menyerahkan tinju ke perut Boya, dan satu pukulan ke dagu Boya Harumichi sampai dia kembali terkapar jatuh. Makoto tidak percaya Boya bisa sampai diajar habis-habisan begitu. Mulut dan hidung Boya sudah mengalir darah. Ryushin melepas jaketnya. Sepertinya dia akan serius menghabisi Boya Harumichi. Boya ikut melepas jaket dan memegangnya di tangan. Dia ngomong, "Kalau kau punya waktu bikin tato, lebih baik pakai waktumu buat menumbuhkan alis," ejek Boya. Jelas itu malah semakin bikin Ryushin emosi. Sedangkan Boya berpikir mencari cara buat bisa mendekat ke arah Ryushin tanpa kena serangan lebih dulu. Boya Harumichi memakai jaketnya buat menyerang dan mengalihkan perhatian Ryushin. Satu kali dia berhasil melempar jaket menutupi muka Ryushin. Meski cuma sesaat, tapi Boya berhasil memanfaatkannya buat mendorong badan Ryushin jatuh. Ditambah dia berhasil menangkap tangan Ryushin juga. Boya tersenyum senang, tapi sialnya Kuno Ryushin menarik tangannya mundur dan Boya cuma memegangi kaos tangan saja. Dan kembali sebuah tinju menghantam muka Boya. Boya tambah kesal dan langsung maju menyerang membabi buta. Tapi kembali malah Ryushin yang berkali-kali mendaratkan pukulan keras ke muka Boya Harumichi. Di kejauhan ada Yasuda dan beberapa orang yang sedang bergegas lari ke arah lapangan. Saat itulah dia merasa dikejutkan dengan suara ramai di belakangnya. Ternyata itu adalah rombongan murid susuran yang datang membantu. Sepertinya pidato yang sudah lewat broadcasting sekolah tadi berhasil menggerakkan mereka. Sedangkan di lapangan ada Ryushin yang mulai kesal karena tidak peduli berapa banyak tinju yang kena ke muka Boya. Tetap saja jagoan susuran ini tidak tumbang. Malah Boya kembali lagi menyerang Ryushin meskipun kembali terkena serangan balasan. Ryushin jadi tambah gentar melihat ketangguhan Boya. Lalu di satu kesempatan dia hendak menghindar, malah tersandung batu dan terjatuh. Kesempatan itu dipakai Boya buat melompat dan langsung menabrak Ryushin. Dia melakukan cekikan ke Ryushin dan tidak membiarkan lawannya buat bangkit berdiri. Keduanya berguling-guling di atas tanah. Ryushin sekuat tenaga berusaha menggeser badan Boya. Tapi dia tidak mau kalah. Boya malah semakin mengencangkan cekikan di leher Ryushin. Semua yang menonton ikut tegang. Dan akhirnya tangan Ryushin tergeletak lemah. Dia sudah tak sadarkan diri. Makoto menghampiri Boya yang kelelahan dan memapahnya buat berdiri. Iwai dan Ansai tidak terima. Mereka menyuruh semua anggota armamen buat maju menyerang. Makoto cemas melihat hal tersebut. Dan Boya cuma bisa pasrah karena dia sudah kehabisan tenaga. Lalu ada salah satu armamen yang melihat kedatangan seseorang. Karena teriakan orang itu, kini semua mata menengok ke arah yang ditunjuk. Dan di situ ada Rindamen, monster tak terkalahkan dari susuran. Semua orang armamen diam, tak bergerak saat Rindamen berjalan mendekat. Begitupun orang-orang yang belum pernah melihat sosok itu, tapi cuma mendengar kehebatan Rindamen. Sedangkan Boya mendorong Makoto menjauh dan bilang kalau dia baik-baik saja, tidak butuh dibantu. Rindamen baru menyadari kalau ada Boya Harumichi di situ. Dia melihat sekeliling dan menyadari ada Ryushin yang terkapar pingsan. Baik Boya dan Rindamen berjalan mendekat. Setelah berhadapan, seperti sebelumnya mereka berdua saling memelototi dan bergerak berputar. "Ngapain kau kesini, brengsek?" teriak Boya. "Bukan urusanmu," jawab Rindamen gak kalah keras.
Kalau gitu jangan berjalan ke arahku, kata Boya nggak mau kalah. Kau yang menghampiriku, bodoh. Lalu keduanya saling berbalik badan dan berjalan menjauh. Tapi sedetik kemudian mereka berjalan ke arah sebaliknya. Seharusnya aku ke situ, teriak Boya. Dasar bodoh, saut Rindamen. Keduanya baru melakukan gerakan yang sama, saling meludah ke tanah. Makoto bingung. Ini pertama kalinya dia melihat Rindamen sangat banyak bicara begitu. Lalu Rindamen yang sudah berdiri menghadap ke kerumunan armamen. Siapa di antara kalian yang bernama Iwai? Sontak semua mata menatap ke arah sosok yang pernah menyerang Katsuragi dan Yasuda kemarin. Pas Rindamen berjalan mendekat, semua anggota armamen yang berdiri di dekat Iwai langsung pergi menjauh. Aku akan membalas untuk Katsuragi-san. Mendengar itu, Iwai langsung lari ke belakang, mengambil sebuah tongkat dan dengan putus asa menyerang Rindamen. Tapi satu pukulan keras dari tangan besar Rindamen sudah mendarat ke muka Iwai. Leader armamen itu melayang tinggi dan menabrak jatuh motor yang terparkir di belakangnya. Hidung Iwai langsung mengucurkan darah dan kehilangan kesadaran. Semua mulut terbuka lebar tercengang melihat kekuatan Rindamen barusan. Sedang Boya malah mengirimkan doa duka citanya sambil bergumam. Dia tahu seberapa sakitnya pukulan Rindamen itu. Tidak ada yang bergerak pas Rindamen berjalan pergi. Padahal ada banyak orang armamen di situ. Cuman Boya yang sengaja berjalan ke arah Rindamen lagi. Kembali mereka saling menatap dan saling melewati. Kalau kau sudah selesai, segera pergilah, bodoh, kata Boya. Maaf kalau mengganggu, super bodoh, balas Rindamen. Kembali keduanya saling meludah ke tanah. Tapi sedetik kemudian Boya berbalik arah karena memang seharusnya dia pergi dari rombongannya armamen, bukan malah menghampiri. Mako, bawakan jaketku. Bawa sendiri, saut Makoto kesal, tapi tetap mengambilkan jaket Boya. Dia menengok ke arah armamen dan kagum melihat Rindamen bisa membuat mereka semua diam, cuma dengan satu pukulan saja. Di atas lapangan, Makoto kaget dipanggil sama Rindamen. Sugihara, nasihatku, jangan meremehkan armamen. Meski sudah mengalahkan Ryushin, tapi kalau kalian tidak waspada, si bocah Boya itu bisa terbunuh. Lalu Rindamen berjalan pergi menjauh. Tak lama kemudian datang Yasuda dengan semangatnya teriak kalau anak buah nomor satunya faksi Harumichi sudah datang. Tapi dia malah bingung mendapati lapangan sudah kosong. Yang ada malah Sagawa yang tertunduk lesu karena tidak sempat ketemu Makoto buat minta kunci motornya. Dan sialnya, rombongan susulannya sudah sampai jadi marah dan ngamuk ke arah Yasuda. Sekalian Sagawa yang jadi ikut terlibat. 2 hari kemudian, Makoto sedang berdiskusi sama Honjo dan Hiromi mengenai nasihat dari Rindamen kemarin. Kelihatan kalau Hiromi dan Honjo juga sudah pulih kondisinya. Mereka membicarakan tentang armamen yang tidak terlihat bergerak padahal 2 leadernya sudah ditumbangkan. Lalu mereka dikagetkan sama kemunculan Yasuda dengan potongan rambut aneh. Yasuda cerita, gara-gara rombongan susulan tidak menemukan siapapun di lapangan, mereka jadi melampiaskan kekesalan dengan mencukur rambut Yasuda secara sembarangan. Bahkan Yasuda harus ke barbershop buat memperbaiki rambutnya itu. Hiromi dan yang lainnya menghibur Yasuda dengan berjanji akan menghajar siapapun yang menertawakan rambut Yasuda. Tapi malah Boya Harumichi yang tertawa keras pas melihat Yasuda. Bahkan dia tidak berhenti tertawa sampai-sampai Yasuda pergi menjauh dari situ. Hiromi menarik kerah baju Boya dengan kesal. Apa kau tidak tahu? Itu karena dia mati-matian mencoba membantumu. Tapi Boya menepis tangan Hiromi dan tanpa ngomong apapun dia berjalan pergi. Dua hari selanjutnya, saat turun hujan lebat di kota Toarushi,
Yasuda yang malang malah dicegat sama orang-orang armamen. Begitupun dengan 3 serangkai, Hiromi, Honjo, dan Makoto. Terkepung banyak orang armamen di jalanan. Tak ketinggalan, Rindaman yang lagi jalan sendirian. Dari arah belakang ada orang yang mengendap-endap sambil di tangannya memegang sebilah pisau. Buya sendiri didatangi satu orang armamen dan melemparkan sebuah amplop. Buya sangat terkejut pas lihat isi amplop adalah foto Yasuda yang sedang ditawan sama armamen. Dengan kesal, Buya meninju tembok di depannya. Padahal dia sudah menjauh agar Yasuda tidak terlibat, tapi tetap saja. Penuh amarah, Buya berlari kencang buat menyelamatkan Yasuda. Sementara itu di gudang ada kakak beradik kuno yaitu Hidiomi dan Ryushin yang sudah bersiap menanti kedatangan Boya Harumichi. Di gedung tempat berkumpulnya armamen terjadi teriakan bersaut-sautan meneriakkan nama Boya Harumichi yang sudah datang. Tanpa rasa takut, Boya Harumichi melewati rombongan armamen yang berjaga di luar. Dia membuka pintu gudang. Di situ ada Hidiomi dan Ryushin sambil dikawal 13 orang di depannya. Aku Hidiomi, ketua armamen. Tapi Boya malah bertanya di mana Yasuda berada. Salah satu anggota armamen membawa keluar Yasuda yang terikat dan mulutnya dilabang. Boya berteriak kesal dan Hidiomi malah menjambak Yasuda dan bilang kalau dia belum mati. Boya maju ingin menyerang Hidiomi, tapi malah ketua armamen itu menyikut muka Yasuda. Hidiomi menyuruh Boya berlutut dan kembali memukul muka Yasuda saat Boya diam saja. Sekali lagi Hidiomi menyuruh Boya berlutut. Kami berhutang kekalahan atas Senda, Yamasaki, dan Bando. Begitupun Ryushin. Meski itu cuma sebuah kebetulan saja, tapi tetap kau takkan kulepaskan. Kembali Boya disuruh berlutut mohon ampun dan jadi anak buahnya Hidiomi. Itu syarat agar Yasuda bisa dilepaskan. Kau bisa pergi dengan selamat, atau kalian berdua kuhabisi di sini. Pilihlah. Hidiomi juga bilang kalau tidak akan ada yang datang membantu, karena dia sudah menyerang orang-orang di pihak Harumichi, yaitu trio Ebisuka yang sekarang sedang sibuk bertahan dari pengeroyokan oleh banyak anggota armamen. Meski yang menyerang cuma para Kojo, tapi jumlah yang banyak sangat merepotkan ketiga orang itu. Ada juga Rindaman yang sedang jalan santai, tahu-tahu ada yang meneriakkan namanya untuk melihat ke belakang. Bersamaan dengan itu, seseorang dari belakangnya menusukkan pisau ke arah badan Rindaman. Boya yang lagi bingung, tahu-tahu kedua matanya beradu pandang dengan Yasuda. Lalu dengan susah payah Yasuda ngasih tanda victory dengan jarinya. Boya langsung nyengir dan berdiri tegak. Dia sudah mantap mengajar para armamen di depannya ini. Sementara itu ada Ansa yang ketakutan pas lihat semua anak buahnya tidak bisa mengalahkan 3 orang saja, Hiromi, Honjo, dan Makoto. Tapi malah semua anak buahnya itu berhasil ditumbangkan. Honjo terduduk lelah, sedangkan Hiromi merasa kalau armamen juga pasti menyerang Harumichi. Dia bertanya apa rencana armamen. Bukannya menjawab, Ansa malah meraih wiwa besi dan menyerang Hiromi. Di saat keduanya sedang saling mendorong, tahu-tahu sebuah tinju menghantam muka Ansai, membuat leader armamen itu terjungkal. Makoto ingin menghajarnya, kata Honjo ke Hiromi. Sementara itu ada Rindaman yang berhasil selamat dari tusukan, meski tangannya harus terluka menangkap pisau yang ke arah perutnya.
Rindaman mengangkat tangan yang memegang pisau lalu mendorong orang itu mundur sampai topinya terlepas. Rindaman mengira itu adalah Kuno Hideyori karena mukanya mirip. Tapi Katsuragi yang tadi memperingati Rindaman pas mau ditusuk, dia bilang kalau orang ini adalah kakak kembarnya Hideyori, Kuno Ise. Kelihatannya Ise dan Katsuragi punya sedikit sejarah. Terlihat Ise yang kesal sambil menyebut nama Katsuragi. Sedang Katsuragi menyindir kalau si kembar ini sudah berumur 19 tahun. Harusnya sudah selesai lontang-lantung begini dan mulai cari kerja. Dan kau juga masih saja dimanfaatkan sama adikmu itu, ha? Ejek Katsuragi. Katsuragi juga meledek kalau Ise ini cuma pionnya Hideyori saja. Dan itu membuatnya berteriak marah. Katsuragi maju dan bilang kalau ada urusan mereka yang belum sempat diselesaikan. Tapi Rindaman menahan bau Katsuragi. Bukanlah kalian seumuran? Lalu Rindaman bilang kalau Ise datang untuk dirinya, jadi dia yang akan menghadapi orang armamen ini. Kembali ke gudang, Hideyori menertawakan Boya yang berniat bertarung daripada menyerah. Lalu dia memajukan ke-13 orang pengawalnya buat bermain-main sama Boya Harumichi. Bahkan Hideyori meledek kalau Boya pasti kalah dan akan berlutut memohon ampun. Apalagi menurutnya, ke-13 pengawalnya ini adalah orang-orang tangguh yang dipilih khusus buat menjaganya. Lalu satu orang maju menerjang. Tapi satu tendangan keras Boya bisa melemparkan orang itu terpental ke belakang dan pingsan menabrak peti kayu. Di jalanan yang diguyur hujan deras, Kuno Ise merasa tersudut karena rencana penusukan tiba-tiba sudah gagal. Katsuragi memperingatkan Rindaman buat hati-hati karena Ise ini mahir dengan pisau. Rindaman menghindar dari sabetan tangan kanan, tapi dia kaget karena tidak ada pisau di situ. Malahan sabetan pisau datang dari tangan kiri Ise dan berhasil menggores muka Rindaman. Katsuragi berteriak panik. Sudah kukasih tahu buat hati-hati kan? Tapi lirikan mata Rindaman membuatnya berhenti mengganggu. Ise tersenyum sambil memainkan pisau di tangannya, lalu kembali maju menyerang. Kembali sabetan tangan kanan dihindari, tapi kembali juga Rindaman tidak melihat pisaunya. Lebih bingung lagi pas dilihat, di tangan kiri juga tidak ada. Ternyata disembunyikan di pergelangan tangan kanan dan berhasil melukai lengan Rindaman yang dipakai buat melindungi mukanya. Ise menyombongkan kemampuan pisaunya, sedangkan Rindaman mengakui kalau selain mahir bermain pisau, gerakan Ise ini juga cepat. Kembali Rindaman menghindari sabetan-sabetan pisau. Melihat bagian rusuk kiri Rindaman terbuka, Ise langsung berniat menusuk ke arah tersebut. Tapi rupanya itu jebakan. Begitu pisau meluncur, Rindaman memakai lengan kirinya buat menahan tusukan yang datang. Gerakan Ise terhenti dan Rindaman berhasil menangkap tangan lawannya yang memegang pisau. Ise menarik mundur tangannya, tapi tidak dengan pisau yang masih menancap di lengan Rindaman. Pisau dicabut dan dilempar ke belakang, hampir saja kena Katsuragi. Ise yang kehilangan senjata berniat kabur, tapi Rindaman dengan cepat geser ke depannya dan pukulan kiri keras menghantam muka Ise. Badannya melayang jauh ke belakang dan jatuh di trotoar sampai mental 3 kali sebelum terkapar di tanah dengan muka berdarah. Pindah ke lokasi Hiromi, ada Makoto yang masih bertarung melawan Ansai. Serangan Makoto masuk 3 kali ke badan Ansai dan dia terjatuh ke tanah. Kok tidak sebanding sama Bando, kata Makoto. Honjo meneriaki Makoto. Hei Mako, berapa lama kau mau main-main sama si kepala ayam itu? Kesal dikatai kepala ayam, Ansai meraih pipa besi yang tergeletak di tanah dan memukul punggung Makoto. Kini Makoto mati-matian menghindari ayunan pipa besi dari tangan Ansai. Beruntung dia berhasil meraih sebuah pipa besi juga dan menahan serangan berikutnya. Jangan lupa, kau yang mulai pakai senjata.
kalau aku tidak sengaja memukulmu pakai bola besi ini dan kau mati, itu bukan salahku ya. Makoto mendorong mundur Ansai yang malah tersandung badan anak buahnya yang terkapar di tanah. Sialnya, dia jatuh menimpa sebuah tonggak batu dan pingsan. Melihat kejadian itu, Makoto jadi marah dan mengguncang-guncang badan Ansai. "Woi, aku baru pemanasan bangsat." Sedangkan Hiromi bergegas menarik bangun orang armamen yang masih sadar. Dengan panik dia bertanya apa yang mereka rencanakan ke Boya. Orang itu menjawab kalau mereka menangkap seseorang bernama Yasuda dan memakainya sebagai umpan agar Boya Harumichi datang ke gudang nomor 4. Hiromi bergegas lari sambil meneriaki Honjo dan Makoto buat ikut. Di lain tempat, Katsuragi menelpon rumah sakit agar mengirimkan ambulan. Sepertinya buat menolong si Issei ini. Padahal cuma kena 1 pukulan loh, sampai dipanggilin ambulan. Tapi baru Katsuragi menghampiri Rindamen, dia jadi curiga kalau Hideyome punya rencana lain. Dan dia langsung berpikir kalau si kembar satunya itu sedang mengincar Boya Harumichi. Katsuragi yakin armamen ingin menyelesaikan semua urusan hari ini. Mengirim Issei menyerang Rindamen, berarti Hideyome sendiri menarget Boya. Katsuragi juga yakin pasti orang-orang dekat Boya seperti Hiromi dan yang lainnya juga sudah diserang. Katsuragi berpikir sejenak, lalu dia ingat gudang nomor 4 di dekat pembuangan rongsokan. Kita harus melakukan sesuatu, tidak bisa dibiarkan susulan jatuh ke tangan Hideyome. Lalu dia bergegas pergi meninggalkan Rindamen. Awalnya Rindamen berpikir kalau urusan armamen ini tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Tapi dia jadi kepikiran juga sama omongan Katsuragi barusan. Di sebuah kafe ada beberapa murid kelas 3 susulan lagi nongkrong. Mereka membicarakan tentang armamen. Tapi mereka juga malah ikut campur karena tidak mau dianggap sebagai anak buahnya Boya. Tahu-tahu mereka dikagetkan sama kehadiran Katsuragi di jendela kafe dekat mereka. Setelah duduk bareng murid-murid susulan, seperti biasa Katsuragi minta rokok. Kali ini malah dia mengambil sebungkus yang diulurkan sama salah satu juniornya, yang tentu tidak berani komplain. Katsuragi pura-pura bertanya tentang kabar adanya urusan susulan sama armamen. Lalu dijawab kalau itu sebenarnya urusan anak kelas 2 bernama Boya Harumichi. Mereka anak kelas 3 tidak mau ikut-ikutan. Katsuragi ngomong kalau dia dengar Boya Harumichi sedang bertarung sama armamen di gudang nomor 4. Dan dia juga dengar armamen ngomong akan memiliki susulan setelah si Boya ini tumbang. Apa kalian tidak tahu? Sepertinya kalian tidak dianggap. Mendengar itu semua murid kelas 3 susulan itu langsung emosi. Tak kuduga susulan jadi lemah. Seorang anak kelas 2 ditumbangkan dan susulan selesai. Di zamanku tidak akan ada yang berani ngomong jelek tentang susulan, kata Katsuragi sambil berjalan pergi. Segera rombongan susulan itu meledak emosinya. Mereka buru-buru memanggil semua teman-teman mereka di susulan dan berniat menyerbu armamen. Katsuragi tersenyum mendengar itu. Provokasi yang dilakukannya sudah berhasil. Di gudang sendiri, ada Boya yang sedang menghajar 13 orang pengawal elit armamen. Tapi dia dapat perlawanan berat. Beberapa orang berhasil menendangnya, lalu 3 orang berhasil menyerangnya bersamaan. Boya baru saja bangkit berdiri, sudah kena tendangan lagi. Beruntung dia bisa menghindari pukulan lanjutan. Boya ngasih tendangan lutut ke 1 orang, lalu melompat tinggi dan berhasil merobohkan 1 orang lagi dengan tendangan kerasnya. Tapi kembali dia kena pukulan. Hampir saja tendangan menghantam mukanya. Untung dia sempat menghindar. Boya menendang muka orang di depannya, lalu meraih kepala orang itu dan menghantamkannya ke peti kayu. 1 orang maju lagi dan memukul Boya yang langsung dihajar balik juga. Beberapa orang sisanya tidak percaya ketangguhan Boya Harumichi. Begitupun Hideyome yang mulai tidak tenang. Sedang di jalanan, rombongan Hiromi sudah hampir sampai ke tempat Boya berada. Oke, Water, segitu dulu cerita tentang Boya Harumichi ini.
Yang tidak ingin ketinggalan keseruan cerita Boy Harumichi, tetap pantengin channel ini. Buat yang baru pertama kali mampir, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya, di like juga dan ditinggalkan komen-komen terbaik kalian. Akhir kata, arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ora.